Ma'asyiral muslimin dan muslimah, jamaah majelis ta'lim al-iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita berbicara tentang terkait bagaimana konsep daripada kerukunan umat beragama itu perlu kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kenapa harus kita lakukan itu dalam kehidupan sehari-hari? Dikarenakan bahwasanya negara kita ini adalah negara kesatuan Republik Indonesia, yang mana negara kesatuan Republik Indonesia ini adalah, setahu kita, memiliki banyak wilayah. Ada yang namanya Jawa, ada yang namanya Sumatera, ada yang namanya Kalimantan, ada namanya Papua, ada namanya Maluku. Itu masih sebahagian pulau. Makanya kita dikatakan negara kepulauan. Dalam satu pulau tuh banyak lagi daerah-daerahnya. Tak usah bala jauh-jauh, di Tanjung Bali ini saja banyak. Ya, ada orang Melayu, ada orang Batak, ada orang China, kemudian ada orang Aceh. Masih banyak lagi keragaman. Itu baru dari segi suku. Kemudian dari segi bahasa juga banyak. Ada bahasa Cina, ada bahasa Batak, ada bahasa Melayu, ada bahasa Inggris mungkin, atau kemudian bahasa Batu Baro, ada namanya bahasa Tanjung Balai. Sedangkan bahasa Tanjung Balai dengan bahasa Indonesia berbeda. Walaupun sama tapi tetap berbeda. Perbedaannya di mana? Penggunaan kata hurufnya. Kalau Tanjung Balai biasanya mengucapkan kemana, kalau kita membilangkan kamano. Itu saja sudah nampak ada perbedaan di antara kita. Apalagi sudah kita ketahui bahwasanya negara kita ini ya ada keanekaragaman agama yang berbeda-beda. Di antaranya adalah ada agama Islam yang mayoritas 80% di negara kita. Kemudian ada beberapa kecil-kecilnya lagi, yaitu ada agama Kristen. Kristen itu dibagi dua, satu Kristen Katolik dan satu lagi ada namanya Kristen Protestan. Kemudian ada yang nomor 3 yaitu Buddha, ya, itu dihuni oleh para orang-orang Cina. Kemudian ada namanya agama Hindu, itu biasanya ada di Bali, orang-orang India yang datang kemari. Kemudian yang terakhir adalah agama baru kita adalah agama Konghucu, yang baru-baru beberapa tahun yang lalu telah diresmikan. Dengan adanya peristiwa tersebut, maka kita sebagai umat Islam harus dapat menjaga keutuhan kesatuan negara Republik Indonesia. Ya Bu ya, saya kaji dulu dari sisi undang-undang. Pemerintah Indonesia menerapkan ada 3 konsep di dalam pelaksanaan kerukunan umat beragama. Yang pertama itu adalah berbicara tentang kerukunan umat beragama. Ya, kerukunan umat beragama atau kerukunan ya sesama pemeluk agama. Itulah kita nih. Contohnya saya Islam, ibu Islam, semua kita di sini Islam yang duduk di sini. Akan tetapi kita masing-masing memiliki perbedaan. Perbedaannya di mana? Mungkin saya pada hari ini adalah bermadzhab kepada Asy-Syafi'i. Mungkin ibu yang ini mungkin bermadzhab kepada Hambali. Mungkin ibu ini mungkin bermadzhab kepada Hanafi. Sah-sah saja kita memilih apa yang menjadi patokan mazhab kita. Kemudian ada nomor 2 adalah kata pemerintah namanya kerukunan antar umat beragama. Nah, ini yang saya bahas tadi. Antara orang Islam bagaimana menjaga kedamaian dengan orang Kristen. Antara orang Kristen bagaimana supaya dapat menjaga keutuhan negara kita dengan agama Buddha. Dan yang ketiga adalah kerukunan umat beragama dengan pemerintah. Kenapa kerukunan umat beragama ini dikaitkan dengan pemerintah? Karena pemerintah adalah sebagai patokan khusus untuk mengelola bagaimana tata cara kita bermasyarakat di negara Republik Indonesia ini. Maka aturan itulah yang kita pakai secara undang-undang. Maka daripada itu, apabila ketiga hal ini dapat kita lakukan dengan sebaik mungkin, maka mudah-mudahan insya-Allah kita akan mendapat ya ketentraman, keharmonisan, kemudian saling menjaga satu sama lain. Itu dari sisi umum, dari sisi undang-undang ataupun pemerintah. Kemudian dari sisi Islam, ya faktor non agama yang perlu kita kaji adalah bahwasanya sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surah Al-Hujar ayat ke-13 dikatakan, Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina Bismillahirrahmanirrahim. Ibu-ibu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina Astagfirullahaladzim. Ibu sekali lagi ya. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum
min zakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Itulah ayat terkait tentang bagaimana kita ya menjaga kerukunan antar umat beragama di antara kita. Yang artinya adalah Allah Subhanahu wa taala menekankan di dalam ayat ini dikatakan, "Hai manusia, ya ayuhan nas, sesungguhnya kami ciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan." Kemudian diklarifikasi Allah Ta'ala lagi kita nih, bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Contohnya apa itu? Ibu ini suku Batak, suku Melayu, suku Jawa, ada suku Sunda, ada suku Dayak. Nah, kemudian diatur lagi kata Allah Subhanahu wa taala, kita berbangsa-bangsa. Kita bangsa Indonesia. Ada namanya bangsa Romawi, ada namanya bangsa Arab, ada namanya bangsa Eropa, ada namanya bangsa Cina, bangsa Amerika. Jadi ketika Allah menciptakan manusia itu antara laki-laki dan perempuan, kemudian diklarifikasi lagi menjadi bersuku-suku, kemudian lebih besarnya lagi kita berbangsa-bangsa, supaya apa kata Allah Subhanahu wa taala? Supaya kita mengenal satu sama lain. Dengan tujuan apa? Ya, sudah jelas kata Allah Subhanahu wa taala, indallahi atqakum. Ya. Intinya apa? Supaya kita ya mendapatkan tiket ketakwaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya alimun khabir, Allah itu maha mengetahui ya dan lagi maha mengenal. Makanya dalam arti kata bahwasanya beriman kita kepada Allah, tapi usahakanlah kita untuk bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka daripada itu ya, kalau ada misalkan masalah-masalah di antara kita ya, antara tetangga, walaupun kita berbeda kulit, mungkin kulit ibu ini hitam, kulit ibu itu putih. Kenapa ibu itu putih? Karena kebetulan dia Cina, atau orang Cina putih, jangan hitam. Kalau macam kita ni jangan putih. Kebanyakan kita ada yang kuning langsat, ada yang coklat langsat, ada juga yang hitam, tapi birong tak ada, Bu. Intinya begitu. Birong tu nanti ada. Kalau birong tu mungkin orang negro itu, mungkin bahasa apanya, bahasa ininya. Tapi mudah-mudahan kalau orang Indonesia rata-rata orang berkulit coklat. Coklat susu, coklat apa lagi, pokoknya coklat lah pokoknya. Jadi intinya seperti itu. Jadi faktor non agama ini adalah menceritakan tentang bagaimana kita dapat menjaga kerukunan antar umat beragama di sekeliling kita, ibu-ibu ya. Ini menjadi salah satu ya hal yang perlu kita bahas sekali. Kenapa? Karena negara kita ini memiliki keanekaragaman, ibu-ibu. Nah, itu yang masalahnya. Terkecuali kalau orang ibu tadi tinggal di satu kampung yang betul-betul kampung itu 100%. Macam saya, Bu, di setinggi muka Kristen, samping Islam, belakang Cina. Jadi kalau tak diterapkan konsep seperti ini, bertumbuk saja lah, Pak. Kan begitu kan? Dapat nanti orang tiri rayo, ya kita hanya sekedar untuk istilah dalam arti kata ya biasa-biasa aja. Ya, ramah-ramah kita sama segala macam. Kemudian kalau kita lebaran, mereka menghormati kita, mereka beribadah, kita hormati, kita beribadah juga mereka hormati. Maka dari itu, maka sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surah Al-Kafirun. Udah tiap hari ibu baca, tapi mungkin tak tahu ibu artinya. Boleh itu lakum dinukum waliyadin, yang artinya adalah untuk kau agama kau, untukku agamaku. Cukup. Intinya seperti itu. Jangan kita ganggu mereka dan mereka tidak mengganggu kita. Tapi kalau seandainya terbalik, diganggu orang tua, mungkin ini yang menjadi permasalahan di antara kita. Bagaimana untuk menjaga keutuhan negara Republik Indonesia, maka kita tekankan untuk yang namanya menjaga silaturahmi dengan cara apa? Dengan cara tasamuh. Tasamuh itu apa? Saling menghargai satu sama lain. Arti bahasa Indonesianya, Bu, bahasa PPKN-nya toleransi. Itulah, Bu, ya. Jadi saya berharap kalau bisa, Bu, apalagi macam daerah Ibu ini kan daerah kampung baru, banyak ini, Bu, orang-orang yang berbeda dengan kita, ada yang Cina, ada yang Kristen segala macam. Usahakan dengan semaksimal mungkin untuk menjaga keutuhan ya dalam bermasyarakat ya. Tak usah pula jasa Indonesia, kita ini saja pun di sebalik dinding pun kalau bisa kita jaga dengan yang baik. Itu harapan kita. Kenapa? Karena Islam itu adalah agama rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin itu bukan hanya untuk umat Islam, tapi untuk seluruh manusia. Manusia itu siapa? Ada yang Islam, ada yang Kristen, ada yang Cina, ada yang Buddha. Jangan ibu pikir istilahnya Islam itu hanya untuk umat Islam saja. Tidak. Contohnya misalkan hujan turun, rupanya tak beruntung rupanya orang Cina itu kalau hujan turun, entah mana tahu, entah jual-jual yang untuk bisa mendatangkan dingin, entah jual goreng pisangnya dia, entah menjual buburnya dia, entah menjual payungnya dia. Kan butuh juga, Pak, untuk berlindung dari hujan kan, kita beli payungnya.
Jadi itu juga merupakan rahmat bagi mereka. Tapi ingat, kata Allah Ta'ala, setiap orang yang tidak mati dalam beragama Islam, ya, ayatnya apa itu, Bu? Ibu ingat, masih ingat lagi, Bu? Ayatnya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kalau kita mati dalam beragama Islam, maka sudah pasti Allah akan memasukkan kita ke dalam surga. Tapi kalau kita tak mati dalam keadaan Islam, apalagi kafir, jangankan untuk masuk mencium pun tidak. Bagaimana cara kita masuk, Bu, ke dalam surganya Allah Ta'ala? Maka matilah kita dalam beragama Islam dengan mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Jadi mungkin inilah, Bu, mungkin dapat sampaikan. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.